semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novatirski dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan bahas mengenai bab 14 yaitu lab setup. Pada bab ini terdapat 8 materi yang kita bahas. Yang pertama, pengenalan topologi, yang kedua, install Debian server, yang ketiga, install Ubuntu desktop, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu pengenalan topologi. Topologi yang akan kita gunakan biasa disebut topologi introducing. Nah, ini merupakan laptop kita atau host OS. Lalu, host OS ini akan terhubung dengan router Debian, yang mana dia menggunakan Debian server. Setelah itu, router Debian akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Router Debian juga terkoneksi dengan internal network, yang mana dia mempunyai dua server, yaitu Debian server dan Ubuntu server. Jadi, pada topologi kali ini memiliki 3 kriteria. Yang pertama, Ubuntu desktop, yang kedua, Debian server, yang ketiga, Ubuntu server. Selanjutnya, materi kedua yaitu install Debian server. Pada VirtualBox, kita bisa klik New, lalu untuk namanya yaitu router strip Debian server. Seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk tipenya yang Linux, subtipenya Debian, versinya yang Debian 64 bit. Jika sudah, kita bisa finish, lalu kita bisa start. Nah, di sini kita masukkan file Debian ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa mount and retribude. Di sini kita pilih yang install karena kita akan membuatnya menjadi CLI ya teman-teman. Kita bisa enter. Pada bahasanya kita pilih yang English. Lalu karena di sini tidak ada Indonesia, kita pilih yang other. Karena Indonesia berada di Asia, kita pilih yang Asia. Nah, di sini kita cari Indonesia. Nah, ini. Pada default lokalnya kita pilih US. Lalu keymapnya kita American English. Kita tunggu ya. Untuk hostname-nya, saya menggunakan router strip Debian. Jika sudah, kita bisa arahkan ke bawah, lalu enter. Untuk domainnya saya router debian.com. Jika sudah, kita bisa arahkan ke bawah, lalu continue. Password rootnya saya akan menggunakan angka 1 sampai 5. Seperti ini ya teman-teman. Lalu continue. Kita konfirmasi dulu. Lalu untuk full name-nya saya menggunakan router Debian. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa continue. Untuk username for your account, saya samakan saja ya teman-teman. Nah, password untuk user saya samakan dengan password root 1 sampai 5 ya teman-teman. Kita konfirmasi. Untuk time zone-nya, karena saya berada di Jawa, jadi saya pilih Western. Nah, yang ini kita pilih yang paling atas, yang use entire disk. Lalu enter. Setelah itu kita pilih yang all files. Nah, di sini terdapat 2 partisi, yaitu slash dan swap. Lalu kita pilih yang finish. Di sini kita pilih yang no. Untuk yang mirror juga kita no. Yang ini juga kita no. Nah, di sini kalian terserah mau pilih apa. Tapi saya akan menambahkan yang SSH dengan tekan spasi. Jika sudah, kita bisa continue. Di sini kita pilih yang yes. Lalu kita pilih yang /dev/sda. Di sini kita bisa login terlebih dahulu. Masukkan passwordnya, lalu enter. Lalu untuk perintahnya yaitu systemctl spasi isolate spasi multi strip user dot target. Jadi perintahnya yaitu systemctl isolate multi strip user dot target. Kita akan berganti ke mode CLI. Kita bisa enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, lalu pilih authentic. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam CLI. Kita bisa login terlebih dahulu. Namanya yaitu router Debian. Passwordnya. Nah, saya sudah masuk ke dalam CLI ya teman-teman.
Jika teman-teman mau pindah ke mode GUI, kita bisa ketik lagi yaitu system ctl install multi strip user target. Seperti ini teman-teman. Tetapi saya tidak akan kembali ke mode GUI, jadi saya tidak akan mengenternya. Untuk materi selanjutnya yaitu install Ubuntu Desktop. Kalian bisa buka Chrome, lalu kalian ketik download Ubuntu release ya teman-teman. Jika sudah, kita pilih yang paling atas. Nah, di sini kita pilih yang Ubuntu 22 ya teman-teman. Lalu kita pilih yang desktop. Kita download. Lalu otomatis akan terdownload. Di sini saya sudah berada di VirtualBox. Kita bisa klik new, lalu beri nama yaitu Ubuntu strip desktop kurung buka client kurung tutup. Seperti ini ya teman-teman. Untuk versinya yaitu Ubuntu 64 bit. Kita bisa klik finish. Lalu kita bisa start. Di sini kita masukkan file yang baru saja kita install. Download Ubuntu desktop ya. Lalu open. Jika sudah, kita bisa mount Android reboot. Sini kita pilih yang install Ubuntu. Lalu untuk keyboardnya kita menggunakan yang English. Lalu continue. Nah, ini terdapat beberapa option, tapi kita biarkan saja. Kita continue. Nah, yang ini juga kita biarkan. Kita pilih install now. Di sini kita continue. Di sini untuk wilayahnya saya Jakarta saja. Saya langsung continue. Di sini kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa login terlebih dahulu. Masukkan passwordnya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Materi yang keempat yaitu install Ubuntu server. Di sini saya tidak akan membuat Ubuntu server lagi. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Jadi kita langsung saja ke materi selanjutnya. Materi yang kelima yaitu cloning Debian. Jadi, cloning adalah kata lain dari duplikat, yang mana ini kita tidak perlu melakukan instalasi kembali pada Debian. Di sini kita bisa klik kanan, pilih clone. Lalu untuk namanya saya ubah menjadi server strip Debian server. Seperti ini ya teman-teman. Kita pilih yang full clone, lalu finish. Kita tunggu sampai prosesnya selesai teman-teman. Selanjutnya materi yang keenam yaitu snapshot VM. Jadi snapshot digunakan untuk menandakan status pada VM kita sekarang. Contohnya, saya belum melakukan apapun pada VM router Debian server. Lalu ketika saya snapshot dengan penamaan snapshot 1, saya melakukan sebuah konfigurasi pada router Debian server. Lalu terdapat error. Maka agar error tersebut hilang, saya cukup kembali ke snapshot 1 tadi. Kita bisa klik garis 3 ini, pilih snapshot. Kita pilih yang tag. Lalu untuk namanya saya menggunakan default. Jika sudah, kita bisa klik OK. Lalu kita akan snapshot semua VM ya teman-teman. Ubuntu server kita tag default. Oke. Lalu kita lakukan juga pada router Debian server default. Klik OK. Pada server Debian juga kita lakukan snapshot. Lalu kita klik OK. Kita sudah melakukan snapshot pada seluruh VM. Jadi ketika error, kita bisa kembali ke default ya teman-teman. Materi yang ketujuh yaitu setup topologi. Topologi yang sudah saya siapkan seperti ini, yang mana terdapat host OS atau laptop kita yang terhubung ke router Debian atau Debian server. Router Debian dia akan terhubung ke internal network, di mana dia memiliki dua server, yaitu server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Lalu router Debian juga terhubung ke klien Ubuntu atau Ubuntu Desktop. Jadi, router Debian akan terhubung ke host OS menggunakan adapter 1, router Debian terhubung ke internal network
menggunakan adapter 2, router Debian terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Adapter adalah fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk menghubungkan antara VM ya teman-teman. Di sini saya sudah berada di VirtualBox. Pada router Debian kita bisa klik setting, pilih network. Pada adapter 1 yang akan terhubung ke host OS, jadi kita pada waktunya pilih host only adapter. Lalu name-nya yaitu VirtualBox host only Ethernet adapter. Pada adapter 2 yang akan terhubung ke internal network, jadi adapternya kita ganti menjadi internal network. Name-nya kita ganti menjadi server network. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita ke adapter 3, kita enablekan. Pada adapter 3 yang akan terhubung ke klien Ubuntu, jadi kita pilih internal network juga. Name-nya kita ganti menjadi client network ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik OK. Setelah itu kita bisa lakukan pada semua VM ya teman-teman. Kita ke Ubuntu server, klik setting, pilih network. Pada adapter satunya kita pilih yang internal network. Kita ganti name-nya menjadi server network ya teman-teman. Kita bisa klik OK. Setelah itu kita ke Ubuntu desktop, klik setting, lalu network. Arsitekturnya kita ganti menjadi internal network. Name-nya yaitu client network ya teman-teman. Kita bisa klik OK. Setelah itu kita ke server Debian, kita bisa klik setting, pilih network. Pada adapter 1 arsitekturnya kita ganti menjadi internal network. Name-nya yaitu server network. Seperti ini ya teman-teman. Kita bisa klik OK. Selanjutnya materi terakhir kita yaitu konfigurasi RAM VM. Kita akan mengkonfigurasi RAM setiap VM karena nantinya semua VM ini akan berjalan secara bersamaan, yang mana jika teman-teman memiliki laptop yang spesifikasi yang rendah, itu bisa membuat laptop itu blue screen of death jika terdapat OS yang berjalan secara bersamaan lebih dari 2 OS. Oleh karena itu kita bisa setting setiap RAM setiap VM ya teman-teman. Pada router Debian kita bisa klik setting, pilih sistem. Untuk base memorinya saya menggunakan 512, prosesornya yaitu 1. Setelah itu kita klik OK. Kita akan melakukan pada setiap VM ya teman-teman. Pada Ubuntu server kita klik setting, pilih sistem. Base memorinya yaitu 512, prosesornya 1. Kita bisa klik OK. Ubuntu desktop juga, sistem, base memorinya 512, prosesornya 1, Debian server. Klik setting, sistem, base memorinya yaitu 512, prosesornya yaitu 1. Kita klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman.